Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada kakak asisten praktikum dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Aisyah Hana Farida dengan NIM 23509091111008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari ujian akhir praktikum pengantar komputasi cerdas kelas A. Jadi langsung saja di sini ada dua soal. Jadi setiap soal ini terdapat studi kasus. Jadi kita kerjakan dulu yang pertama. Ini studi kasusnya tertera pada layar. Jadi sebelum kita menyelesaikan soal-soalnya, kita install dulu library sedikit fazinya. Terus ada import navi SNP, ada import skfazi asfas, ada import matplotlib.pyplot splt. Itu yang perlu kita gunakan library-nya. Lalu setelah kita install library tadi, kita masuk dengan pada soal yang 1A, yaitu menginisialisasi semesta dan visualisasi fungsi keanggotaan. Jadi yang pertama ini sebelum masuk ke kurvanya tadi ya, jadi kita wajib mendefinisikan dulu ruang atau batas bawahnya dan batas atas dari variabel real yang sudah pada soal, yang disebut juga semesta pembicaraan atau universe. Di sini saya menggunakan fungsi NP-arrange dari NumPy. Di sini ada X malnutrisi sesuai pada ini ya, X malnutrisi. Terus ada X kepadatan dan juga X logistik. Jadi ini disingkat saja biar tidak kepanjangan. Lalu untuk rentang-rentangnya ini menyesuaikan juga dengan rentang yang ada tertera pada tabel satu tersebut. Lalu selanjutnya untuk yang kedua ini kita mendefinisikan fungsi keanggotaan berdasarkan parameter yang ada pada soal. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwasanya yang variabel pertama ada tingkat malnutrisi. Ini bagian ini kita masukkan dengan fast.trap mf. Jadi ini tuh digunakan untuk fungsi keanggotaan yang berbentuk trapesium dan juga fast trim. Trim ini untuk yang berbentuk segitiga sesuai parameter batas yang ada pada tabel 3 berikut seperti itu. Jadi untuk selanjutnya ini juga menyesuaikan dengan tabel 3 yang ada pada soal berikut ini ya. Jadi kita masukkan dengan fast tram mf dan juga fast.trim itu. Terus selanjutnya ini ada yang ketiga, ini mulai plotnya ada 3 baris dan juga 1 kolom. Jadi di sini ini semua itu untuk memplotkan ya. Ini ada subplot malnutrisi sesuai juga yang diminta, ada subplot kepadatan sasaran dan juga subplot akses logistik. Terus kita tampilkan plotnya. Jadi dapat dilihat pada ini. Ini merupakan plot dari fungsi keanggotaan tingkat malnutrisi, fungsi keanggotaan kepadatan sasaran dan juga akses logistik. Terus di sini kan dapat kita lihat ya bahwasanya kita itu berhasil memvisualisasikan klasifikasi linguistik untuk masing-masing variabel seperti ini rendah, sedang dan tinggi pada malnutrisi sepi, sepi normal padat dan juga yang terakhir kan sulit, menengah dan mudah pada akses logistik gitu ya. Terus tadi udah ditampilin. Sekarang lanjut yang ke 1B. Di sini dapat dilihat bahwasanya nomor 1B ini ulang data uji berikut untuk seluruh proses inferensi itu dan tampilkan nilai derajat keanggotaan dari setiap variabel input terhadap seluruh himpunan fazi yang relevan. Jadi kita ini akan melakukan fusifikasi untuk data uji numerik em, yang diberikan di sini kan pada soal. Ini ada tingkat munisi 28%, kepadatan sasaran 3.500 jiwa dan akses logistik itu 4. Jadi kita masukkan pada ini data uji ini dimasukkan input. Terus dengan menggunakan fungsi interpolasi fast inter underscore membership kita dapat mendapatkan derajat keanggotaan atau mu untuk masing-masing himpunan fazinya. Jadi dapat kita lihat ya. Ini kan kita masukin aja ya. Sesuai yang ada pada soal itu ada rendah sedang tinggi nih. Terus normal padat. Terus ini menengah, sulit, mudah sesuai pada yang ada di soal ini. Rendah sedang tinggi, sepi normal padat dan sulit sulit menengah mudah ini disingkat saja. Ini di print jadi kita menghasilkan, mari kita lihat di outputnya ini ya tertera
bahwasanya untuk malnutrisi 28%, itu nilai ini tuh memotong himpunan sedang dengan derajat 0,20 dan himpunan tingginya itu 0,60. Untuk kepadatan 3.500 jiwa, itu nilai ini secara mutlak masuk ke dalam himpunan padat dengan derajat 1,00. Nah, sedangkan untuk akses logistiknya itu dengan skala 4, nilai tersebut itu memotong himpunan sulit sebesar 0,50 dan himpunan menengahnya itu sebesar 0,40. Jadi nilai-nilai derajat keanggotaan inilah yang akan menjadi modal kita untuk masuk ke tahap penalaran aturan. Lanjut ke sini, yang satu C mana? Oke, jadi kita masuk ke yang satu C. Jadi ini tuh inferensi menggunakan metode Tsukamoto. Jadi karakteristik utama dari metode Tsukamoto ini adalah setiap aturan memiliki konsekuen berupa himpunan fuzzy yang monoton, sehingga setiap rule akan menghasilkan nilai tegasnya sendiri, yaitu ZI melalui inverse fungsi keanggotaannya. Jadi dalam kode yang saya coba evaluasi ke 6 aturan basis data menggunakan operator min. Ini ya, menggunakan operator min, 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 min. Terus untuk melambangkan operasi logika N. Jadi sebagai contoh pada rule 1 ini ya, jika malnutrisi tinggi N dan kepadatan padat N, logistik sulit, maka nilai kekuatan aturannya alfa satunya adalah nilai minimum dari ketiga derajat tersebut gitu. Yaitu min 0,60, 1,00, 1,00 dan 0,50 seperti itu. Nah, ini menghasilkan kan minnya berarti 0,5 ya. 0,5 karena konsekuensi rule 1 adalah berurutan tinggi yang bersifat monoton naik. Kita cari nilai Z1 lewat inverse-nya sehingga didapat nilainya itu 70. Ini kan untuk mencari nilai inverse 70. Nah, ini. Jadi kekuatan aturan ini tadi yang dari main alfanya. Terus terus ini lanjut. Jadi untuk rule-nya ini tuh sama aja gitu. Jadi dari rule 1 sampai rule 6 itu caranya sama aja. Gitu terus didapat ini. Jadi aturan yang aktif atau milik kekuatan alfa lebih besar dari 0 itu hanya rule 1 dengan alfa 0,50 dan terus Z1-nya 70 dan rule 5 ini alfanya itu 0,20 dan nilai Z5-nya itu 64,0. Jadi aturan lainnya ini bersifat 0 ya di sini dilihat. Yang ini. Terus tahap akhir Tsukamoto itu melakukan diversifikasi. Oke, diversifikasi. Nah, di sini tuh dengan rumus rata-rata terbobot atau weight average dari hasil pembagian jumlah alfa 1 dikalikan dengan ZI dengan total alfa I. Didapatkan hasil akhirnya ini dari sini didapatkan hasil akhirnya itu 60 mana ini? 68,29. Lanjut ke yang 1D. Oke, ya lupa ya ini soalnya ada di sebelah kanan. Oke, langsung saja saya jelaskan untuk yang 1D. Ini itu metode Mamdani ya, jadi berbeda dengan Tsukamoto. Jadi konsekuen pada metode Mamdani ini berbentuk area atau wilayah geometris utuh dari fungsi keanggotaan output hasil yang non monoton. Jadi sesuai spesifikasi tabel 6. Tabel 6 itu ini. Jadi langkahnya itu dimulai dengan melakukan proses implikasi menggunakan operator minimum. Menggunakan operator minimum antara nilai alfa i masing-masing dengan aturan dengan grafik fungsi keanggotaan outputnya. Jadi hal ini tuh mengakibatkan puncak-puncak grafik output terpotong sesuai dengan aturannya. Jadi setelah itu kita lakukan progres agregasi, lanjut ke sini dengan operator maksimum atau NP-Fmax untuk menyatukan seluruh potongan area dari keenam aturan yang tadi itu menjadi satu kesatuan kurva ruang baru yang besar. Terus yang terakhir ini mengubah area fuzzy tersebut kembali menjadi nilai tegas atau krips, dilakukan diversifikasi menggunakan metode centroid dan center of gravity lewat fungsi fast.dfast ini. Jadi metode ini tuh menghitung titik pusat massa dari luasan daerah Grerat secara kontinu. Terus dengan hasil akhir diversifikasi pembelian ini diperoleh ini ya 82,38. Terus selanjutnya penjelasan dari yang satu E alias perbandingan teoritisnya. Jadi apakah hasilnya identik? Tidak. Jadi dilihat dari nilai Z bintangnya yang dihasilkan oleh metode Tsukamoto dan metode Mamdani tidak sama ya. Dapat dilihat ini hasilnya. Terus mengapa berbeda secara matematis? Jadi proses implikasi pada metode Tsukamoto, implikasi aturan langsungnya diselesaikan secara individual untuk menentukan nilai tegas ZI per aturan lewat inverse fungsi keanggotaan motoran. Jadi sedangkan pada metode Mamdani itu bagian konsekuen berupa daerah area geometris utuh, di mana aplikasi ini dilakukan dengan memotong puncak wilayah grafik tersebut menggunakan nilai kekuatan aturan atau alfa I.
Terus yang proses diversifikasi, metode Sukamo itu menggabungkan titik-titik diskrit hasil inverse peraturan secara langsung menggunakan rumus rata-rata terbobot, sementara metode Mamdani itu menyatukan semua potongan area grafik hasil aplikasi ke dalam satu kurva ruang besar atau agregasi. Agregasi kemudian mencari titik pusat masanya secara kontinu menggunakan perhitungan integral centroid atau center of gravity. Perbedaan cara agregasi area versus kombinasi nilai diskrit inilah yang menyebabkan hasil akhir keduanya itu berbeda begitu. Terus lanjut ke yang nomor 2. Ini ya, jadi ini tuh ada dataset gitu. Jadi kita menggunakan fungsi JMINS atau FJM dengan spesifikasi dataset ada tabel. Jadi untuk yang selanjutnya ini tuh sama dengan menggunakan import Nabi SNP, import Pandas SPD, import matplotlib.pyplot SPLT, import skfasi asfas. Jadi ini library-nya untuk menjalankan programnya nanti. Terus ini kita baca dulu dataset MSG Konoha-nya. Dapat ini ya, ini udah dimasukkan ke sini, terus ini dibaca, terus ada menyeleksi 3 fitur, ada kemiskinan rate, malnutrisi rate, dan juga jarak apa ini? Jarak pusat kota. Ini ya, sesuai yang ada pada ininya, apa namanya? Soal yang diminta. Terus lanjut itu mengekstraksi parameter min max untuk proses denormalisasi nantinya. Ini terus proses min max normalization dari skala 0 sampai 1. Selanjutnya ada transpose data khusus untuk spesifikasi library SKFazi dengan format fitur X sample. Selanjutnya itu di print, menghasilkan, nah dan juga jangan lupa ini divisualisasi distribusi menggunakan box plot ya sebelum dan sudah normalisasi. Oke, didapat seperti berikut. Ini dilihat bahwasannya eh distribusi fitur sebelum normalisasi. Nah, ini dilihat kemiskinan rate, malnutrisi rate, jarak pusat kota, dan juga distribusi fitur yang sudah min-max normalisasi. Lihat perbedaannya. Jadi, ini distribusi yang data ini itu menjadi seragam tanpa mengubah variansi datanya. Seperti itu. Terus lanjut ke yang 2B dan 2C. Jadi itu simulasi eksperimen cluster dengan variasi nilai M. Ini coba dilihat di sini ya. Terus untuk yang pertama ini kita masukkan input n plus n underscore cluster m underscore values, colorsnya juga ini red, orange, dan green. Terus selanjutnya ada menyimpan hasil untuk perhitungan indeks validitas hasil sebenarnya sama dengan kurve ini. Terus lanjut fungsi manual perhitungan validitas indeks. Sini juga ada CBNI atau XB index. Sesuai pada soal dimasukkan formulanya. Terus ada juga PC. Terus ada juga partition entropy atau PE. Terus ini di print. Nah, ini kita mulai juga loop pengujiannya dengan jalankan pustaka FCM SKFazi-nya dengan program seperti berikut. Ada terus selanjutnya dan normalisasi pusat klasternya kembali ke skala satuan ASRI. Terus ini menentukan label klaster berdasarkan derajat anggota tertinggi, terus menghitung indeks validitasnya. Dan ini untuk memvisualisasikan scatter plot kemiskinan rate dan malnutrisi rate-nya. Ini plot posisi centroid pada ruang dimensi. Dan ini untuk kita print ya. Kita print. Selanjutnya ini ada tabel evaluasi juga validitas majority voting. Kita lihat di outputnya. Ini ya pada 2B ini. Jadi untuk posisi pusat cluster eksperimen skala asli denormalisasi ini centroid satunya kemiskinan 15,39%, malnutrisi 2,66%, jaraknya 21,1 dan center 2, 3-nya sekian dapat dilihat pada layar. Atau untuk yang 2B-nya yang untuk parameter M, sama dengan 2,0 ini terlihat pada layar juga. Ini yang ke 2B. 2B yang untuk parameter M 2,5. Jadi untuk yang pada M sama dengan 1,5 ini tuh pengelompok datanya itu terlihat sangat tegas ya. Dan batas antar warna klasternya itu terpisah dengan dikit. Untuk selanjutnya ini yang 2,0 ya. Jadi batas-batas kelompoknya itu mulai sedikit melunak. Ini masih tegas melunak. Terus yang terakhir ini
terjadi pencampuran atau overlapping data yang cukup tinggi di area perbatasan. Nah, jadi untuk analisis pengaruh nilai M itu secara matematis semakin besar nilai M-nya itu maka sifat keanggotaan fazinya itu akan semakin kabur atau fazi, akibatnya derajat keanggotaan sampel di area perbatasan akan semakin mendekati nilai seragam yang membuat batas antar klasternya jadi kurang tegas dan membaur. Lanjut yang 2C. Ini tadi sudah dijelaskan programnya. eh ini tuh kita mengevaluasi untuk 2C ya. Jadi untuk si bandingnya itu mengukur rasio variansi kompaksi internal terhadap pemisahan antar pusat klaster di mana nilai semakin rendah itu semakin baik. Di sini nilai M 2,5 itu menghasilkan XB terendahnya ya. Ini 0,631. Terus ada PC-nya ini mengukur ketegasan partisi di mana nilai semakin tinggi semakin baik. Jadi eksperimen M 1,5 ini mendapatkan dengan nilai tertinggi 0,9. Terus yang PI itu mengukur tingkat ketidakpastian partisi di mana nilai semakin rendah semakin baik. Jadi eksperimen M sebanyak 1,5 itu kembali unggul dengan nilai terendah 0,882 seperti itu. Sesuai ketentuan soal ya, karena ketiga indeks tidak menunjuk nilai M yang sama, kita menggunakan aturan majority voting. Parameter M 1,5 itu dipilih oleh dua dari tiga indeks yaitu unggul di PC dan juga PI. Sehingga secara objektif berdasarkan konsensus majority voting, M sama dengan 1,5 adalah nilai parameter optimal untuk dataset ini. Untuk selanjutnya yaitu oh ya, tapi ini tuh untuk keperluan analisis sebaran karakteristik struktur makro di tahap profiling subsub berikutnya. Jadi kita akan bedah karakteristik klaster menggunakan representasi universal FGM pada parameter M sama dengan 0,0 yang memiliki struktur partisi indeks tengah. Gitu. Terus untuk yang 2D, ini tahap profiling tiap klaster berdasarkan rata-rata fitur dan pertama ini milih M optimal berdasarkan basis data umum FGM M sama dengan Donald itu paling seimbang secara matematis ya. Gitu. Terus eh kita melakukan profiling tadi terhadap ketiga klaster berdasarkan nilai rata atau min dari faktor penyusunan dari matriks data di layar, kita dapat melakukan interpretasi pelabelan dan justifikasi. Kita lihat di klaster 2 diberi label klaster sejahtera nih atau maju, yang mana wilayah ini tuh memiliki rata kemiskinan yang sangat rendah yaitu sekitar 15,39 ya. Tingkat manusia minimal hanya 2,66 dan juga letaknya itu sangat dekat dengan pusat kota yaitu 21,58 km. Jadi secara kebijakan tuh distrik cluster ini tuh berada pada prioritas terakhir atau non urgensi karena memiliki ketahanan mandiri yang sudah sangat baik. Terus untuk yang klaster 0 sendiri ini diberi klaster transisi atau berkembang. Jadi distrik di kelompok ini tuh berada pada kondisi menengah dengan rata-rata kemiskinan 45,45%. Angka malnutrisi anak mulai mengkhawatirkan di angka 11,37% dan jarak logistik sedang sejauh 51,54 kilometer. Jadi kelompok ini itu rekomendasi. Jadi merekomendasikan bahwasanya ini masuk ke prioritas kedua atau siaga monitoring untuk bantuan gelombang selanjutnya. Untuk yang cluster 1 itu diberi klaster krisis sangat rentan. Jadi ini klaster yang sangat memprihatinkan dengan rata-rata kemiskinan melonjak ekstrim itu 1,55. Terus prevalensi anak itu kurang gizi, jadi sangat tinggi mencapai 25,30 dan juga diperparah oleh sosial geografis yang sangat jauh dari pusat kota itu 108,83 km. Jadi ini tuh menegaskan bahwasanya seluruh distrik di klaster 1 ini wajib diposisikan sebagai prioritas utama penggelombang pertama dalam alokasi bangunan dapur umum komunal program MSG negara Konoha seperti itu. Jadi em, melalui integrasi sistem inferensi fuzzy itu untuk penilaian skor prioritas individu di bagian satu serta pemetaan nilai makro menggunakan fuzzy chain clustering di bagian 2. Pemerintah negara Konoha itu objektif, adil dan transparan dalam menyukseskan program nasional makanan sehat gratis. Jadi demikian presentasi ujian akhir praktikum pengantar komputasi cerdas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.